Yang pertama yaitu pengertian penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian hasil belajar merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Keberhasilan peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi dasar atau materi yang telah diajarkan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar. Oleh sebab itu, penilaian hasil belajar hendaknya dilakukan dengan baik, mulai dari menentukan instrumen, penyusunan instrumen, telaah instrumen, pelaksanaan penilaian, dan analisis hasil penilaian dan program tindak lanjut hasil penilaian. Hasil belajar menurut beberapa ahli diantaranya, yang pertama itu menurut Hamalik mengemukakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, dan sikap-sikap serta kemampuan peserta didik. Kemudian menurut Sujana berpendapat bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan atau kompetensi tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Maka, penilaian hasil belajar dapat diartikan sebagai cara penerapan dan penggunaan beragam alat penilaian, mengetahui sejauh mana hasil belajar peserta didik dalam ketercapaian kompetensi. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif, yaitu pernyataan naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif atau berupa angka. Fungsi penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya, penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi yang pertama adalah fungsi formatif, yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip kurikulum 2013. Hasil dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah fungsi sumatif, yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, 1 tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai raport, kenaikan kelas, dan keberhasilan belajar satuan pendidikan seorang peserta didik. Yang ketiga adalah fungsi diagnostik, yaitu penilaian berfungsi untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan peserta didik. Proses ini dapat dilakukan pada permulaan proses belajar mengajar, selama proses belajar mengajar berlangsung, atau pada akhir proses belajar mengajar. Berikutnya adalah fungsi selektif, yaitu dengan fasilitas terbatas, maka evaluasi dapat dipakai untuk menyeleksi masukan atau input guna disesuaikan dengan ruangan, tempat duduk, atau fasilitas lain yang tersedia. Yang kelima adalah fungsi motivasi, yaitu pelaksanaan penilaian dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berprestasi yang lebih tinggi. Selain fungsi tersebut, penilaian hasil belajar juga memiliki beberapa fungsi, yaitu menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya.
Tujuan dan manfaat penilaian hasil belajar. Tujuan penilaian hasil belajar. Ada beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui penilaian hasil belajar. Yang pertama, mengetahui kemajuan perkembangan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik. Apakah kompetensi tersebut sudah tercapai atau belum tercapai. Yang ketiga, mendeteksi kompetensi-kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik dan yang belum dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat, sebagai umpan balik perbaikan untuk peserta didik. Penilaian dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang masih. Manfaat penilaian hasil belajar. Manfaat penilaian proses dan hasil belajar antara lain: yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik selama proses pembelajaran dan setelah proses pembelajaran. Yang kedua, memantau kemajuan hasil belajar dan mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, sehingga dapat diambil tindak lanjut berupa remedial atau pengayaan. Yang ketiga, memberikan variasi teknik penilaian bagi guru. Dengan begitu, guru dapat memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan dinilai. Yang keempat, menginformasikan kepada orang tua peserta didik mengenai mutu dan keefektivitasan pembelajaran yang dilakukan. Yang kelima, sebagai umpan balik bagi guru untuk mengetahui kekurangannya dalam mengajar, sehingga guru dapat mengoreksi diri sendiri dan memperbaikinya. Yang keenam, memberikan umpan balik agar peserta didik mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi tertentu, sehingga peserta didik dapat mengetahui materi yang belum dikuasai dan materi yang telah dikuasai. Karakteristik penilaian. Penilaian dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, belajar tuntas. Ketuntasan aspek sikap 1 dan 2 ditunjukkan dengan perilaku baik peserta didik. Ketuntasan belajar aspek pengetahuan dan keterampilan ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang kedua, otentik. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi secara holistik. Yang ketiga, berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang diukur atau dinilai. Yang kelima, berdasarkan acuan kriteria. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Materi selanjutnya ialah tentang penilaian otentik dalam kurikulum 2013. Kunandar menyatakan bahwa penilaian otentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan menggunakan berbagai instrumen penilaian, yang tentunya sudah disesuaikan dengan kompetensi yang ada di standar kompetensi, kompetensi inti, dan juga kompetensi dasar. Penilaian otentik memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama, mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan juga hasil ataupun produk. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian kehidupan nyata setiap hari. Yang keenam, penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian, bukan kuantitas. Selain memiliki ciri-ciri tersebut, penilaian otentik juga memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi. Yang keempat, dapat digunakan sebagai feedback. Nah, dari ciri-ciri dan karakteristik di atas, dalam merancang penilaian otentik perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama,
Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Penilaian juga harus bersifat holistik.